Pahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polres Buleleng menangkap pria yang mencabuli anak di bawah umur. Petugas gabungan membongkar ratusan APK di Tabanan. Tahun Baru Imlek, kunjungan wisatawan Cina meningkat. GS alias Bracuk bisa diancam hukuman penjara belasan tahun karena menyetubui gadis di bawah umur. Tersangka ditangkap 29 Januari lalu dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Polres Buleleng. Bracuk mengaku meruda paksa korban di jalan sepi pada malam hari saat ia memboncengnya dengan sepeda motor di Kecamatan Sawan, tidak jauh dari rumahnya. Korban hanya pasrah karena pelaku mengancam akan membunuhnya. Tersangka mengaku bertemu korban di sebuah warung. Mereka sempat menjalin asmara, namun hubungan mereka ternoda akibat nafsu bejat pelaku. Bertemu, tersangka mengajak korban keluar, singkatnya, dan meminta korban mengikuti tersangka. Kemudian dikabulkan permintaan tersangka oleh korban. Lalu baik tersangka maupun korban masing-masing berjalan dengan motornya. Masing-masing motornya. Nah, diarahkannya lah oleh tersangka di salah satu jalan desa yang sepi, ya, di alamat Banjar Dinas Baliagung, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan. Ya. Nah, pada saat sampai di sana, memarkirkan sepeda motor, lalu tersangka mendekati korban dan langsung korban dipeluk. Karena korban ketakutan, sehingga korban tidak berani melawan dan ya tersangka yang sudah dalam keadaan hawa nafsu dan hasrat tinggi langsung menurunkan celana dalam korban sampai di lutut dan menyetubui korban di atas sepeda motor dalam posisi berdiri. Tersangka kini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Sigaraja. Akibat perbuatannya, ia bisa diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Polres Buleleng menangkap Hairul Basari alias Joko Jumat pekan lalu di Terminal Mengwi Badung saat mencoba melarikan diri ke Pulau Jawa. Pria berusia 37 tahun ini sudah masuk dalam daftar pencarian polisi karena menjadi bandar sabu. Akhir Januari lalu, ia sempat digerebek di rumahnya, namun berhasil melarikan diri. Untuk menangkap tersangka, Polres Buleleng bahkan membentuk tim khusus karena selain sebagai bandar sabu, polisi juga menemukan sejumlah senjata api serta senjata tajam hingga pedang di rumahnya saat penggerebekan. Sebelumnya, Hairul sempat melarikan diri ke Malang, Jawa Timur, namun ia kembali lagi ke Bali. Ia juga tercatat sudah 2 kali masuk penjara karena kasus pencurian. Perjalanan pelaku ini sudah sempat nyebrang ke Jawa, kemudian kembali lagi kita kejar sana, resah, balik lagi ke Bali. Ya, akhirnya diamankan di Terminal Mengwi oleh tim khusus yang kita bentuk. Pelaku merupakan residivis sebanyak 2 kali pada tahun 2014 dan 2016 hingga sampai sekarang 2024. Pelaku memiliki barang tersebut untuk jaga-jaga diri apabila ada orang yang menyerang pelaku. Ya, pelaku
telah melakukan tindak pidana pencurian juga 2 kali. Yang pertama di 2014 dan 2015 pernah ketangkep. Yang ketiga, pelaku menguasai memiliki senjata api dan senjata tajam. Polisi saat ini masih menyelidiki kepemilikan senjata api dan serta senjata tajam yang ditemukan di rumah tersangka. Kali ini tersangka bisa mendekam lama di penjara karena diancam Undang-Undang Darurat tentang Senjata Api yang ancaman hukumannya bisa mencapai 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Knalpot semacam ini yang membuat warga dan pengendara geram. Baik ukuran dan bentuknya tidak standar, dan suara yang keluar memegahkan telinga. Polres Gianyar belum lama melakukan razia dan menyita ratusan knalpot bising atau yang biasa dikenal dengan knalpot brong. Penertiban dilakukan di seluruh Gianyar karena polisi kerap mendapat keluhan dari masyarakat yang terganggu dengan suara bising knalpot. Penertiban berlangsung sejak November 2023 hingga Februari 2024. Untuk menyadarkan pengendara, Polres Gianyar bersama tokoh masyarakat dan kalangan pelajar Senin lalu mendeklarasikan Kabupaten Gianyar bebas dari penggunaan knalpot brong. Perlu kami informasikan bahwa dari Polres Gianyar telah melaksanakan penertiban ataupun penindakan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar ini dari bulan November sampai dengan saat ini 2 Februari. Kami berhasil mengamankan 265 knalpot yang ada di Kabupaten Gianyar. Dan ini sudah dilakukan penindakan sebanyak dari Polres sebanyak 200. Ulangi, dari Polres 167 dan dari Polsek jajaran 98 Kilang. Polres Gianyar meminta seluruh pihak dan masyarakat untuk ikut membantu menghapus penggunaan knalpot brong agar masyarakat dan pengendara lain nyaman dan aman berlalu lintas. Biasanya pengendara dengan knalpot brong kerap memodifikasi dan memacu kendaraannya dengan ugal-ugalan di jalan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.